Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi, atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tu'addunna, adda yu'addi, menunaikan, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan, tunai, adda yu'addi, tunai. Antum tu'adduna, masuk lam dan nun taukid, la tu'addunna, sungguh pasti, kamu pasti akan menunaikan al-huquqa. Kalau satu hak, kalau dua haqqani, kalau tiga hukuk. Kulliyatul hukuk, fakultas hukum. Kamu pasti akan menunaikan hak ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau saya mati nanti, tolong serahkan cincin ini kepada si fulan. Itu namanya hak, hak si fulan, dan kamu wajib menunaikannya. La tu'addunnal huquq. Jadi semua hak-hak yang tidak tertunaikan waktu di dunia ini pasti nanti akan ditunaikan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Inilah solusi dari berbagai macam masalah hidup di dunia yang tak selesai. Tukang gali parit yang keluar rumah jam 6, menggali parit jam 7, pulang jam 7 malam. Gajinya dimakan mandor. Mana solusinya? Dibawa ke pengadilan, kalah karena tak bisa membayar pengacara. Solusinya adalah Maliki Yaumiddin, hari akhirat. Makanya orang beriman tak stres. Kenapa orang beriman tidak stres? Ada harapan. Harapan itu adalah akhirat. Sedangkan orang ateis, dunia inilah segalanya. Kalau tak dapatnya di dunia, stres, depresi, bunuh diri. Tak pula mati. Kalau mati selesai. Tak mati. Sedangkan kita, ada orang ngasih amanah untuk saya, dititipkannya ke orang, tak ditunaikannya ke saya, tak apa-apa, kau cari aku nanti di akhirat. Ada orang menitipkan amanah ke saya macam-macam. Ingat, Abdul Somad, nanti kau di akhirat kena. Inilah yang tak ada di kepala orang ateis. Orang ateis, dia curang, dia makan amanah, karena bagi dia tak ada akhirat. Mana akhirat itu? Mana malaikat itu? Mana ruh itu? Mana kehidupan alam kubur itu? Puncaknya mana Tuhan itu, katanya. Sedangkan kita ada harapan. Manusia ini kalau dia sudah putus harapan, habis, bunuh diri dia. Islam punya satu, yaitu harapan.
Yang dititipi amanah karena ada akhirat, takut tidak menunaikan amanah. Yang menerima amanah karena ada akhirat, terserah kau. Mau kau makan amanah ini, makanlah. Di akhirat kau akan menunaikan. La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta sampai-sampai, bahkan yuqada, qada yaqudu, menggiring, qida yuqadu, digiring, hatta sampai-sampai digiring. Siapa yang digiring? Lisyatil jalha, digiring kepada kambing yang tak bertanduk. Digiring ke kambing yang tak bertanduk. Yang digiring ini siapa? Minasyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk. Siapa yang kuat? Kambing bertanduk. Siapa yang lemah? Kambing tak bertanduk. Di akhirat nanti, kambing yang bertanduk akan digiring kepada kambing yang tak bertanduk untuk menunaikan hak. Sampai-sampai begitu. Inilah dalil bahwa apakah binatang itu dibangkitkan di akhirat, ya. Yang dibangkitkan itu cuma manusia, kita aja dibangkitkan. Binatang tak dibangkitkan. Ini ayat hadis. Kambing pun nanti dibangkitkan. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat, dibangkitkan semua. Apakah serangga-serangga lalat dibangkitkan? Ya, mana dalilnya? Wa idzal wuhushu husyirat, binatang buas, wuhush, singa, harimau, bangkit semua, hidup semua. Untuk apa hidup? Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Qarnun tanduk, syat kambing, syatun kambing. Kalau wakaf, tamar butohnya berubah jadi ha, syah, syah kambing. Kenapa banyak nama orang syah? Kasih contoh nama orang pakai syah. Herman Syah, Firman Syah, Ardian Syah. Kenapa banyak nama orang pakai kambing? Kira-kira alasan logikanya, logisnya apalah agaknya? Tak terpikir tak antum? Syah, bahasa Persia artinya raja. Syah, bahasa Persia artinya raja. Syah Ruhan, raja. Makanya orang Persia marah sama orang Arab karena raja dia, raja di Persia, di Arab kambing. Pengaruh Persia ke kita. Mana contoh pengaruh Persia ke kita? Banyak orang kita pakai nama Syah. Itu bukan dari Arab. Kalau dari Arab tak mau dia itu kambing. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk bisa menuntut haknya kepada kambing yang bertanduk. Muncul masalah. Kambing ini berakal atau tak berakal? Tak berakal. Lalu kenapa pula dia dibangkitkan? Maka dijawab Imam Nawawi, la taklifa, bukan taklif. Karena yang taklif itu beban hukum orang gila tidak, anak kecil tidak, orang mak pingsan tidak. Bal huwa qisas muqabalah, ana sebagai balasan muqabalah, seimbang. Qabala yuqabilu,
seimbang. Ini menunjukkan bahwa kita semua yang hidup mati, setelah mati kita hidup lagi. Sampai kambing pun hidup balik. Lalu setelah kambing hidup, kucing hidup, harimau hidup, singa hidup, kemana mereka pergi? Setelah hidup semua, setelah membalas, kata Allah, kunu turaban, jadilah kamu jadi turab, tanah. Waktu itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Apa artinya? Wa yaqulul kafiru, orang kafir berkata, ya laitani, andai aku kuntu turaban, andai aku jadi binatang. Itu maksudnya. Tapi artinya situ andai aku jadi tanah. Coba tengok dulu. Kan semua binatang disuruh Allah jadi tanah. Seketika dia berubah jadi tanah. Pam, jadi tanah. Apa kata orang kafir? Andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, maka sekarang jadi tanah. Tapi karena tidak binatang, masuk neraka. Andailah aku dulu jadi kucing, andailah aku dulu jadi harimau, kan sekarang enak tinggal jadi tanah. Tapi karena sudah terlanjur jadi manusia, maka dia menjadi waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka itu dua. Nas manusia, hijarah batu. Jadi orang kafir jadi bahan bakarnya api neraka. Berapa lama dia di dalam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadisnya satu, tapi mengandung banyak makna. Apa maknanya? Bahwa hak wajib ditunaikan, bahwa dalam hidup ini ada yang menerima hak, ada yang menerima hak, ada yang menunaikan hak. Bagi yang memain-mainkan hak, ingat kau akan mati, jangan sombong. Bagi yang mestinya menerima hak tapi tidak dikasih hak, di akhirat kau akan dapat, jangan sedih. Bahwa binatang pun dibangkitkan juga hidup lagi nanti, tapi mereka tak masuk surga. Ada beberapa binatang yang masuk surga. Untanya Nabi Soleh, anjing ashabul kahfi. Nah, yang lain-lain khususiyah, kekhususan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sampai-sampai, bahkan kambing yang bertanduk pun akan dituntut terhadap perbuatannya pada kambing yang tak bertanduk. Apalagi kita yang bertanduk, menanduk yang tak bertanduk. Hati-hati yang bertanduk, nanti tanduk kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman menengok ketidakadilan di dunia ini, dia tidak stres, tak depresi. Silakan kalianlah yang bertanduk-bertanduk. Nanti sampai akhirnya kalian akan mencari aku juga nanti di akhirat. Kalau orang beriman yang bertanduk tidak sombong, karena nanti di akhirat akan mencari yang tak bertanduk. Kalau orang beriman yang tak bertanduk tak putus asa, karena nanti kalian yang akan mencari aku di akhirat. Ringan hidup ini. Man arafat dunya hanat alaih. Siapa yang kenal dunia, ringan bagi dia dunia. Apalah hidup ini? Cuman persinggahan, menunggu malaikat maut datang. Sementara malaikat maut datang, kita baca Riyadhus Shalihin. Rabu depan belum juga dia datang, kita teruskan.
Belum juga dia datang, lanjutkan. Tak juga dia datang, teruskan. Datang dia, berhenti. Sah terlalu dipikirkan itu. Kapan kita mengaji kitab ini Ustaz? Sementara malaikat maut belum datang. Datang dia, kalian teruskan. Bisa diteruskan Ustaz Zul Ikrami, ada Ustaz Al-Naqdinar, ada Ustaz Hanafi. Teruskan. Entah mereka duluan, bisa jadi. Entah kita duluan, tak tahu. Hadis 205. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama dia? Abdullah. Tulis di situ Abdullah. Nanti balik ke kampung mengajar, pas ngajar tanya jamaah, siapa namanya Pak Ustaz? Siapa namanya? Ibnu Umar. Anak Umar. Anak Umar bukan nama. Jadi kalau ada orang namanya Ibnu Umar, siapa nama kau? Ibnu Umar. Ibnu anak Umar. Ini nama kau siapa? Ibnu Umar. Ada kan orang Indonesia begitu gitu namanya? Ibnu Mas'ud. Siapa nama kau? Ibnu Mas'ud. Bukan nama itu. Tapi kan udah terkandung, udah tertulis di KTP, cuman lagi. Banyak orang sekolah di Arab bingung syekh-syekh itu nengok nama dia. Yang paling bingung syekh-syekh di Mesir nengok nama orang Indonesia. Macam nama. Ada pula nama orang Indonesia ini Superman. Superman itu tulis Arabnya Subarman. Suparman itu kalau ditulis Arab Superman. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Kakaknya namanya Hafsah. Kakaknya namanya Hafsah. Nanti kalau antum pergi ke Madinah, masuk dari pintu Babus Salam, terus sebelah kiri nampak mimbar Nabi, ya. Habis mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi. Habis itu kamar Nabi. Kamar Nabi itu jadi kubur Nabi. Di sebelah kanan nampak antum jendela yang tak pernah ditutup. Itulah rumah keluarga Umar. Di mana rumah keluarga Umar itu? Di depan rumah Nabi. Disitulah rumah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Hafsah. Di situ satu komplek keluarga. Jadi waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup ini, kata Hafsah, saya ikhlas, tapi jendela saya ini jangan tutup supaya bisa saya menengok kubur Nabi. Itulah asal muasal kenapa jendela itu tidak ditutup sampai sekarang. Jendela yang tak pernah ditutup selama 1400 tahun, jendela Hafsah. Panjang umur, sehat badan, sampai entum situ. Oh, ini dia jendela yang tak pernah ditutup di depan kubur Nabi. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna, kami, natahaddatsu, kami bercerita, tahaddatsa ya tahaddatsu, an hajjatil wada', kami bercerita-cerita tentang haji wada'. Haji wada' maksudnya haji perpisahan. Tawaf yang terakhir namanya tawaf wada'. Haji yang terakhir namanya haji wada'.
Karena waktu itu Nabi haji, pulang haji Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 70 hari, 80 hari meninggal. Maka disebut dengan haji wada. Wan Nabi SAW baina azhurina. Nabi bersama dengan kami. Wala nadri ma hajjatul wada. Kami tak tahu. Kami tak tahu tentang haji wada. Tak tahu kami bahwa itu haji wada. Taunya haji wada itu kan setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal, mana tahu? Haji apa namanya? Haji aja. Setelah Nabi meninggal baru haji wada. Sama juga waktu Nabi memotong kurban itu 63 ekor. Tak tahu orang. Setelah Nabi meninggal baru tahu. Oh, patutlah dia berhenti pada angka 63. Rupanya umur Nabi sampai banyak hal hidup ini setelah kejadian baru kita tahu. Oh, patutlah dia kemarin waktu kami habis pengajian dengan Ustadz tuh, sarapan kami, dialah yang membayar. Rupanya dia mau mati. Selama ini tak pernah mau membayar. Rupanya lontong al-wada. Jadi banyak hal dalam hidup ini ketahuannya tadi. Wa ma nadri. Kami tak tahu ma hajjatul wada. Tak tahu kami bahwa itu haji terakhir. Hatta hamidallaha Rasulullah. Nabi SAW memuji. Ini dalil sebelum kata sambutan dianjurkan memuji Allah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillah. Biasanya orang Arab pantunnya di awal itulah. Beda sama orang Melayu. Orang Melayu sebelum memuji itu dia berpantun dulu. Kalau orang Arab enggak. Waktu di pujian itulah dimainkannya syairnya. Biasanya alhamdulillah tuh kalau udah lah ujungnya lah ujung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Disitulah keindahan saya. Kalau di ujungnya tata semua. Alhamdulillahilladzi ja'alana. Apa yang tahu? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ya, kadang kita heran kalau pas ada orang sama Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, itu udah tak matching lagi tuh. Tak bersair lagi. Tak bersajak dia. Jadi Nabi selalu memuji di awal. Summa dzakara al-Masih ad-Dajjal. Nabi menyebut tentang al-Masih. Tapi yang Dajjal. Ada orang jual mangkok. Mangkoknya emas. Maka bahasa Arabnya ina az-zahab. Ina mangkok, zahab emas. Ada orang berjual mangkok sebetulnya besi putih, tapi disepuh pakai emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal. Yang emas namanya ina zahab. Yang disepuh pakai air emas, nampak macam emas, namanya ina mudajjal. Jangan antum terjemahkan nanti bejana dajjal. Maksudnya bejana palsu.
KW. Itu artinya. Cantik gelang dajjal kau nih. Itu maksudnya gelang imitasi, bukan gelang dajjal. Kau beli di pasar bawah ya. Menjual barang-barang dajjal. Bukan dajjal, maksudnya palsu. Al-Masih ad-Dajjal maksudnya Al-Masih KW, bukan Al-Masih yang asli. Itu kata Dajjal. Fa'atnaba. Atnaba artinya Nabi sangat mengecam. Itu arti atnaba. Balagha fi dzam, artinya sangat mengecam. Fi dzikrihi, ketika menyebut Dajjal itu. Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ma ba'athallahu min nabiyyin. Setiap Allah mengutus Nabi, illa anzarahu ummatahu, pasti memperingatkan umatnya. Tidak ada Nabi yang datang yang tidak memperingatkan umatnya. Setelah Nabi meninggal, maka pelanjut Nabi adalah al-ulama pada satu anbiya. Maka ulama pun memperingatkan umat. Jadi kalau ada ustadz tak pernah di ceramahnya memperingatkan umat, berarti ustadz Dajjal. Karena Nabi jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian game online. Jadi kalau ada orang, kenapa lah ustadz ini ceramah memperingatkan kita? Ya karena dia melanjutkan tugas kenabian. Justru kalau tak ada yang ingatkan, ketawa-ketawa aja, ustadz Dajjal itu. Anzarahu Nuh, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan. Wan nabiyun, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, min ba'dih, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, sesungguhnya, in yakhruj fikum, kalau nanti dia keluar, fama khafiya alaikum min sya'nihi, tak tersembunyi, khafi tersembunyi, syirik khafi, tak tersembunyi bagi kamu tentang sifat-sifatnya. Min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum, sya'nihi perkaranya, falaysa yakhfa alaikum, tak ada yang tersembunyi. Jadi jelas nanti Dajjal itu jelas. Inna rabbakum laisa bi'a'war, Tuhan kamu tidak a'war. A'war buta masanya, buta mata sebelah. A'war. Sedangkan Tuhan tidak buta. Sedangkan Dajjal ini buta matanya sebelah. Sebelah kanan. Tapi jangan setelah mengaji ini asal nampak orang buta sebelah kanan Dajjal. Maksudnya dia tidak mau menengok kebaikan, hanya menengok yang kiri, jahat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang takwa itu tuh nengoknya fujur, jahat. Wa innahu a'war, buta sebelah kanan. Ainil yumna, ain mata, yumna kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ada buta, mohon maaf, ada orang yang buta itu tak ada bijinya, macam kosong, kan? Kosong. Pernah antum menengok orang buta, menengok buta kosong, tak berbiji dia. Tapi ada yang macam bebola dia. Nah, Dajjal ini inabatun, macam biji anggur yang menonjol. Sedetil itu Nabi menyebutkan. Ala innallaha harrama alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kamu
dima'akum, darah kamu. Apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Yang satu mengatakan Dajjal itu sifat. Siapa saja yang tidak mau melihat kebenaran, hanya melihat kepada kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia Dajjal. Sifat. Siapa saja. Sedangkan yang satu kelompok lagi tidak. Kata dia Dajjal itu fisik. Orang, sosok. Memang ada satu orang sosok namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia yang matanya tertutup terhadap kebenaran, hanya kebatilan saja, dia bukan Dajjal, dia pengikut Dajjal. Dajjal KW9. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu sifat. Siapa saja yang menutup mata terhadap kebenaran, maka dia Dajjal. Bagi orang yang memahami bahwa Dajjal itu sifat. Tapi bagi orang yang memahami Dajjal itu bukan sifat. Dajjal itu adalah sosok, tokoh, orang. Memang ada orang yang matanya memang betul-betul buta secara fisik. Ustadz condong, antum condong ke mana? Antum condong ke fisik, bahwa ada makhluk nanti datang, memang matanya buta sebelah, dan biji matanya itu buta itu macam biji anggur yang menonjol. Akhirnya berkelailah orang yang mengatakan Dajjal itu sosok dengan yang mengatakan Dajjal itu fisik. Di tengah pengajian tadi orang itu berkelahi. Akhirnya Dajjal yang asli ketawa. Gara-gara aku kalian berkelahi, kan kata Dajjal. Rupanya kalian pun Dajjal juga, kata dia. Padahal Nabi mau mengasih tahu supaya kita berhati-hati. Tapi orang malah sibuk membahas sehingga lupa substansinya. Kalau antum meyakini bahwa Dajjal itu sosok, ya silakan aja. Antum meyakini bahwa Dajjal itu sifat, ya silakan aja. Tapi jangan gara-gara itu antum berkelahi lebih dahsyat daripada Dajjal asli. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum, haram menumpahkan darah. Darah antum haram saya tumpahkan. Tahu. Maksudnya ada haram membunuh. Wa amwalakum, harta antum haram saya ambil. Ini harta antum. Ini harta antum. Bagaimana harta antum ini bisa berpindah ke tangan saya? Kalau antum berikan tanpa kompensasi, namanya hadiah. Kalau antum berikan ke saya dengan kompensasi, namanya jual beli. Kalau antum berikan ke saya, nanti 1 Zulhijjah dibalikkan, namanya pinjam. Kalau antum berikan ke saya, balikkan tanggal 1 Zulhijjah, tapi STNK saya antum pegang, namanya gadai. Itulah yang disebut dengan akad muamalah. Barang antum berpindah ke saya, apakah hadiah, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, apakah hibah, apakah hutang, apakah gadai, apakah curi, apakah rampas. Haram hukumnya berpindah ke tangan saya. Itu maksud amwalakum. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Hari ini maksudnya hari tanggal 10 tanggal 9, karena Nabi mengucapkannya ini haji wada, waktu wukuf di padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Fi baladikum hadza, di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram.
Bulan haram 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram. Batasnya dari Padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari rimbo panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15? Pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini sah. Tanah haram namanya. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Mesti pahami dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik, apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal balaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustadz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Antum pun nanti waktu menyampaikan antum tanya, sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua? Nggak ingat kami Pak Ustaz. Qalu, jamaah menjawab na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celaka kamu. Waihakum, celaka kamu. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru, kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di, sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir. Kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini. Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk. Apa kabar? Bukan itu maksudnya. Mukul tengkuk itu
memancung. Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kadzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa rawa Muslim ba'dahu. Imam Muslim ada juga meriwayatkan, tapi sebagian, tak semua. Yang fullnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 206. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zalama, siapa yang zalim, siapa yang aniaya, qida shibrin, sejengkal, shibr, ini shibr, ini zira, ini ba, shibrin, zira'in, ba, sejengkal, sehasta, apa nih? Sedepa, selengan, sedepa. Shibrin, zira, ba, pakai ain. Siapa yang zalim walaupun sejengkal minal ardi, tanah. Siapa yang zalim sejengkal tanah, sempadan batas tanah diukur sama BPN. Balik BPN, datang dia jam 1 malam, digesernya pancang, sejengkal. Tuwiqahu, maka dikalungkan. Kalung rantai itu bahasa Arabnya tuq. Tuwiqahu, dirantaikan ke lehernya. Min sab'i aradin, 7 lapis tanah. Jadi siapa yang menggeser sempadan tanah sejengkal, 7 lapis ke bawah, akan dililitkan ke leher. Akan nampak nanti waktu dikuburkan makamnya, menyempit tanah kuburan itu. Kalau antum tengok nanti ada orang mati, lututnya ditekuk, yang disalahkan tukang gali. Kau salah ukur gitu. Itu maka tukang gali tak pakai meteran. Gila tengok tuh, tukang gali tak pakai meteran karena selalu disalahkan. Kau salah ukur, maka tukang gali pakai galah. Dia ambil bulu bambu, bambu dibawa ke orang mati itu, dipotong bambu itu, digali, sehingga nanti waktu mau nyempit dia, keluarga malu, karena tukang gali tak akan mungkin salah potong bulu, mana mungkin memendek. Tak pula mayat itu memanjang, tanah itu menyempit. Saking tak sabarnya tanah. Tapi jangan gara-gara ini antum asal ada orang mati asik mau menengok. Kadang orang ngaji ini macam-macam. Tujuan kita ngaji ini supaya kita jangan tak. Mana tahu nanti antum diundang BPN, Badan Pertanahan Nasional. Inilah sampaikan hadis. Bapak yang kerja di kantor tanah, mengukur tanah, kalian akan mati disempit tanah. Ustadz pernah nyampaikan nih, pernah. Kebetulan dulu Pak Kanwilnya itu bagus, yang sekarang bagus juga. Orang Aceh, kumis dia. Jadi pas hari ulang tahun BPN Provinsi Riau itu tidak dibuat di hotel. Datang bapak itu membawa pegawainya semua ke jadwal saya di Masjid Senaplan, Pasar Baru. Dia tengok pegawai BPN banyak. Apa nih Pak Kanwil? Saya Pak Ustadz ulang tahun tidak di hotel, tidak nyanyi-nyanyi dangdut. Saya bawa pengajian. Di setiap saya kerja, di mana aja saya jadi kanwil. Saya jelas karena tentang tanah waktu itu. Salah satunya hadis inilah saya sebut. Pas kata sambutan Pak Kanwil itu, dengan ini saya mau menyampaikan, bapak-bapak yang mau mengurus surat tanah masjid, segera datang ke Kanwil BPN
diurus segera dan gratis. Sekarang pun kabarnya gratis. Jadi masjid-masjid, musola, urus surat tanah BPN. Bapak punya tanah, diserahkan ke pengurus masjid, saya kuat, maka saya pun mengeluarkan namanya akta ikrar wakaf. Bapak wakaf ya, kuwakafkan tanah ini untuk pembangunan musola tunai. Kata penerima pengurus masjid, aku terima. Keluarlah akta ikrar wakaf. Lama keluarnya Pak Ustadz, masuk jam 8, keluar jam 10. Keluar tanda tangan, cap. Akta ikrar wakaf tadi dibawa ke BPN. Maka keluarlah surat tanah, tidak lagi nama Bapak. Tolong pengurus masjid dimanapun berada urus. Kenapa? Karena banyak kejadian tanah itu milik atuk, mati atuk, ayah masih tetap baik, cucu hantu. Ditariknya balik surat tanah. Kenapa? Karena waktu atuknya mengasihkan tanah itu dulu, tanah itu tak ada mau beli. Tiba-tiba mall tanah ini sekarang 1 meter 10 juta. Misalnya musola, sekarang orang sepele tengok musola. Hari berganti musim berubah, 2030, 2040, 2050 muncul kota baru namanya Rimbo Panjang State. Pintu tol dari Sumbar ke Jambi sini, belakang itu udah jalan tol. Tiba-tiba muncul mall di sini, mall di sini. Tanah ini termahal di Asia Tenggara. Siapa menduga? Saya ditunjukkan sama pegawai pertanahan. Coba Ustaz tengok jalan ini. Saya tengok. Pucuk-pucuk kayu lapuk di tengah genangan air. Mereka sedang memotong pita. Di mana ini Pak? Cobalah Ustaz tebak ini di mana kata. Tengok pucuk-pucuk kayu habis dibakar. Tak tahu saya Pak, tak terbayang. Inilah mall SKA Pak Ustaz. Karena dulu Pekanbaru nih yang kota itu cuman pasar bawah. Ke sininya itu rawa. Timbun semua Pekanbaru. Potong gunung itu ditimbunkan. Nah, jadi bisa aja terjadi. Maka surat tanah masjid urus segera sebelum cucu-cucu hantu ini lahir. Ngambil tanah-tanah masjid. Sebelum lahir urus syarat tanah. Itulah kaji kita. Hadis yang terakhir ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Pertemuan akan datang 207 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bang Hendri yang selalu mengantar saya YTWU jatuh dari tangga, kakinya patah, tulang ekor belakang patah. Antum hati-hati, kalau sudah takdir tak bisa terelakkan, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Jangan naik ke tangga, turun tangga, tengok. Kalau sudah takdir apa boleh buat, tapi ada ikhtiar. Saya semalam menjenguk ke rumah sakit. Beliau selalu hadir kajian kita. Jangan kita ini mengaji, tak tahu menahu tentang kawan sakit mati. Apalah guna kita ngaji? Saya niat mau nikah tahun ini, ibu saya punya pilihan, saya punya pilihan sendiri. Bagus. Yang pusing itu kalau tak ada pilihan.
Lah beginian salah. Kalau perlu 4 lagi. Ini pilihan amak den, iko apa den, iko uni den, iko pepsoden. Tapi saya bingung, takut mengecewakan ibu saya. Apa yang saya lakukan Pak Ustaz? Antara saya mau duduk di lantai dengan duduk di kursi, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Kita sekali ini ngajinya duduk di lantai aja ya, di lantai. Kita ngajinya hari ini di kursi. Pilihan kan? Pilihan. Antara saya mau datang pakai mobil dengan pakai motor, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan, terserah saya. Saya mau datang pakai motor, saya mau pakai mobil, saya mau jalan kaki. Antara saya mau sarapan lontong dengan nasi uduk, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dah. Antara antum mencintai si A dengan si B, pilihan atau keterpaksaan? Cinta bukan pilihan, cinta keterpaksaan. Berarti antum tak paham tentang cinta. Saya sengaja pancing dengan 3 prolog. Antum tak bisa dipaksa untuk mencintai, karena cinta bukan pilihan. Paham tak antum? Saya ulang sekali lagi. Saya mau duduk di lantai dengan di kursi. Pilihan kan? Pilihan, terserah saya. Saya mau duduk di lantai, duduk di kursi. Saya mau datang pakai mobil, pakai motor. Pilihan, suka hati saya. Saya mau pakai mobil, saya pakai motor. Saya mau sarapan lontong atau nasi uduk. Pilihan. Mencintai A dengan si B. Paham tak paham? Antum memang sampai belum paham. Cinta itu bukan pilihan. Yang satu namanya, payah saya nyebut nama perempuan itu tersebut. Cinta itu bukan pilihan, tapi keterpaksaan. Makanya muncul banyak pertanyaan ke saya, Ustaz, apa hukumnya mencintai bini orang? Kenapa? Karena dia terpaksa, tak bisa berpindah ke lain hati. Karena cinta itu keterpaksaan, bukan pilihan lah, maka keluar judul lagu, Kutunggu Janda. Maka keluarlah lagu Barana Ampek dan nanti juga. Kenapa? Karena cinta bukan pilihan. Cinta bukan pilihan. Maka jangan menikahi orang yang tidak antum cintai. Paham? Antum bilang sama mak, aku tak mencintai dia, mak. Mak paksa pun aku nikah dengan dia, aku tetap juga akan menikahi pilihan setelah lakinya mati nanti. Barana ampeknya akan dan nanti juga. Jadi mak antum pun berpikir, kalau mak antum pernah jatuh cinta dan dia dulu nikahnya tidak dipaksa, dia akan berpikir, takkan, saya tak akan memaksa Mizian Hazik Abdillah dengan pilihan saya. Karena tahu, saya tahu dia punya cintanya sendiri. Saya tak akan memaksa Sami. Sami, kau mesti nikah dengan pilihan aku. Kau sudah kucarikan ini seorang penghafal Quran tamat dari Kairo. Kata Sami, ayah aja nikah. Tapi saya hanya mengarahkan, kalau bisa nak, kau carilah yang hafal Quran, supaya bisa dia nanti mengajar di Ma'had Az-Zahra. Kalau bisa nak,
kau carilah yang jilbabnya panjang supaya santri-santri nanti tak salah adab. Kalau bisa nak, kita ini sebagai orang tua begitu, bukan kita paksa, karena cinta bukan pilihan. Paham? Dari pertanyaan saya tadi, saya tahu antum belum mengerti tentang cinta. Seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti ini? Yang membuat jin itu takut apanya? Apanya yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Tidak. Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin itu takut. Makanya ma masya Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masya syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa? Karena iman Umar. Bukti iman, sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia? Dia tak sembahyang, dia tak berjamaah. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa. Aku hafal, kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau, kata. Kau cuman wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Aku bisalah ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama orang, Ustadz, ya, ada orang tukang ruqyah, terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustadz tahu, kata dia? Karena ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau tuh takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Paham antum cakap saya ini kan? Jadi kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu, setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu? Konten, dibuatkan konten. Dulu kan ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Masih kita ingat antum judulnya? Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Ghostbuster itu saya SMP. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada film Ghostbuster. Tukang angkat hantu datang dia ke rumah pakai vakum, mana saya sebut hantu di vakumnya itu. Jadi setan itu takut karena iman kita, karena istiqomah kita, itu yang buat dia takut. Semenjak saya hijrah, saya banyak bermuhasabah. Muhasabah itu merenung, introspeksi diri. Saya merasa banyak dosa, hingga terasa seperti menggendong dosa itu setiap hari. Apakah ini kebaikan atau keburukan?
Yang kita takutkan itu adalah kita merasa tak berdosa. Kalau ada antum merasa tak berdosa, hati-hati. Kalau Ustadz, apa yang Ustadz rasakan? Yang saya rasakan, amal ceramah saya sudah diambil karena saya riak. Di mana-mana ceramah baliho, dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, tangan dicium orang. Saya merasa amal saya ini sudah habis, sudah tadi. Saya merasa dosa saya banyak. Dosa ujub, merasa diri. Dosa sum'ah, menyebut-nyebut dosa. Jadi mesti selalu merasa berdosa, supaya kita selalu beristighfar. Jadi puncak daripada hijrah adalah merasa berdosa. Saya banyak ketemu orang hijrah ini tidak merasa berdosa, tapi membanggakan dosa. Insya Allah kalau ngomong orang agak 5-10 kata udah terbaca kita. Saya ini Pak Ustadz, Ustadz sebutlah mana aja hotel di Pekanbaru. Itu dia bukan berdosa, tapi bangga dengan dosa. Banyak orang bangga dengan dosa. Orang kalau berdosa tak begitu. Takut dia, malu dia, menetes air mata. Jadi antum yang sudah merasa berdosa, berarti sudah masuk dia ke dalam hati. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat dosa-dosa, yang mesti dilupakan pahala-pahala. Ada yang mesti diingat, ada yang mesti dilupakan. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita. Yang mesti diingat perbuatan baik orang ke kita, perbuatan jahat kita ke orang. Yang mesti dilupakan perbuatan baik kita ke orang, perbuatan jahat orang ke kita. Kok pernah kita buat baik? Lupakan. Sampai orang itu yang mengingatkan kita. Selalu merasa aku banyak dosa, aku banyak dosa, aku banyak dosa. Saya seorang imam di musola. Kalau saya datang kajian Rabu, biasanya tak ada orang sholat di musola, karena tak ada yang bisa jadi imam. Berarti antum sholat dulu. Sholat dulu di sana. Dalam perjalanan kemari ikuti streaming, supaya tak putus pembacaan hadis. Bagaimana harusnya sikap saya? Tetap jadi imam di situ. Dan sementara beberapa bulan ini buat pelatihan imam cadangan. Khusus Rabu bilang sama dia, kau jadi imam sini, aku mau ke sana. Kata dia, aku mau ke sana juga gitu. Bukan cuma kau aja. Nah, kok gitu kita ganti-gantian lah. Rabu ini kau sini, Rabu ini sini. Di satu sisi saya sangat ingin datang, di sisi lain saya tak tega. Jangan tinggalkan. Kalau sampai musola itu tinggal, orang tak sholat, istahwadzat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Jangan tinggalkan. Tak boleh masjid surau langgar musola kosong dari sholat berjamaah, walaupun antum sendiri. Kalau sampai kosong sekali, satu kampung itu kesetanan, diganggu setan. Bagaimana cara membagi hewan kurban? Di masjid kami begini, satu kupon untuk yang berkurban, satu kupon untuk yang bekerja, satu kupon untuk panitia, satu kupon untuk masyarakat umum. Jadi satu orang bisa dapat 4 kupon. Bapak ini masyarakat, dia ikut berkurban, dia ikut bekerja, dan dia panitia. 4 kupon semuanya. Satu kupon biasanya berapa kilo? 2 kilo. 8 kilo. Coba hitung berapa orang yang dapat 8 kilo. Kalau cuma 7 orang, oke lah.
Tapi kalau sampai 70 orang, habislah daging itu untuk orang tua aja. Nah, jadi hitung-hitung. Jadi model begini ini ijtihadnya tidak generalisir untuk seluruh. Maka lihat kondisional. Kira-kira yang dapat 4 ini bisa berapa orang? Kalau dihitung-hitung cuma 1 orang Pak Ustadz, cuma Pak Ketua Masjid itu aja. Itu pun tak diambilnya, kami kasih 4 kupon, cuma 1 aja diambilnya, yang 3 dibalikkan, nggak apa-apa. Tapi kalau pas dihitung-hitung ternyata 10 orang, berarti habis jatah 30. Perlu dirubah sistem ini. Ini perlu diamandemen, dibawakan ke MK ini. Karena kalau diteruskan ini menimbulkan mudarat. Apa hukumnya membuat semen dan keramik pada kuburan? Tanah ini tanah wakaf untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Gitu bunyi akadnya. Tanah ini tanah wakaf untuk kaum muslimin dan muslimat. Apakah saya berhak dikuburkan di situ? Saya berhak, karena saya termasuk muslim. Tak bisa saya dikuburkan di situ karena di semen. Maka yang menyemen itu sudah mengambil tanah wakaf. Kalau pekuburan umum kaum muslim. Tapi saya bapak kawan kita berkumpul, lalu kita buat tanah wakaf khusus peserta Riyadhus Shalihin, limited, boleh. Kenapa? Karena tidak umum untuk orang. Atau saya wakafkan tanah untuk keluarga saya, maka yang ada berkubur di situ, kubur saya, kubur Mizian Hazik, kubur Sami. Karena itu limited untuk saya. Tapi kalau kubur kaum muslimin muslimat tak boleh, karena itu bukan milik personal, tapi milik orang. Kenapa kubur almarhumah emak Ustadz Semen bertiang, beratap lagi? Karena tanah itu saya beli. Sebulan sebelum dia meninggal, saya bawa ziarah. Tanah itu sudah habis. Kata emak saya ke orang yang punya tanah ini, nama yang punya tanah ini, Dedek, ku minta tanah kau tuh semeter. Untuk apa, Wak? Aku nanti kalau mati aku mau di sini. Sebulan sebelum meninggal, saya bawa ke situ. Jadi setelah meninggal, saya beli tanah itu 22 meter, ke belakang 60 sampai ke tepi sungai. Saya beli, saya semen, saya buat tiang supaya saya datang setahun sekali buat kenduri dan bawa anak saya sama anak Jamal, anak adik saya, mengajarkan mereka ziarah. Setiap tahun saya buat kenduri, saya bawa mereka baca Yasin. Saya kasih atap supaya tak kepanasan. Karena saya beli. Jangan nanti orang yang tak tahu cerita ini, alah Somad tuh ngomong aja tuh, makam emaknya di semennya. Saya beli tanah itu, bukan tanah pekuburan kaum muslimin. Jelas? Nah, jangan nanti cakepnya aja tuh. Kami kemarin di kampungnya tengok, semennya kami tengok. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka? Keris, batu cincin. Yang pertama, trik. Trik itu artinya tipuan. Nah, jadi datang orang,
Ustadz, ada yang bilang di tanah kami itu ada keris. Daerah mana tanahnya itu? Oh, sini-sini Ustadz. Habis itu ada timnya di samping, mencari di Google Map. Kita tanya tadi, iya, malam tuh tim tuh menanamkan keris itu, tanamkan keris. Dah setelah ditanamkan keris, menjelang tengah malam bakarlah menyan semua. Naiklah keris itu, ditanamnya dulu aja. Itu namanya trik, tipuan. Yang kedua, tidak pakai tipuan manusia, tapi tipuan jin. Dia punya jin atuk-atuknya dulu. Kalau atuk saya dulu punya jin, mati atuk saya, dia datang ke ayah saya. Habis dia datang ke ayah saya, meninggal, dia datang ke saya. Kenapa dia datang? Karena dia perlu majikan. Jadi berinduk samang jo jin tuh. Karena dia umurnya panjang. Atuk kita mati, datang dia ke ayah kita. Ayah kita mati, datang dia ke kita. Kalau ditunjukkannya sekali, habis itu saya mau, berkawan lah sama dia. Ada orang tiba-tiba didatangkan keris di rumahnya. Datang keris itu telintang. Fotonya. Kunci emas, 2 hari tak disenggolnya, hilang. Emas batangan. Datang ke saya nanya, Ustadz, ini keris datang 2 hari hilang. Ini kunci datang 2 hari hilang. Ini emas batang 2 hari hilang. Pertanyaan saya yang pertama, ada tak atuk-atuk kau dulu dukun? Ada Pak Ustadz. Jin dia itu datang untuk menawarkan proposal, mau tak kita lanjutkan MOU ini? Kalau kau bacakan ayat kursi, kau berzikir, kau tak peduli, lari dia itu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris itu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya, mati dalam keadaan su'ul mati. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Hazik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi. Nanti kau udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustadz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusia aja payah saya percaya, apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam, tak bisa dipercaya. Sedang manusia aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Ada orang susah dari kampung merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam, serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan, jual roti canai. Kata bisikan. Akhirnya dia buka jual roti canai.
jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. Banyak duit. Datang aja orang membeli roti tadi ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak dari Kuala Lumpur. Pergi, dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini, kata dia. Pulang dia, datang lagi bisikan. Kalau kau mau mengobati orang, bacakan sholawat sekian kali. Datang orang, obat, sehat. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita, sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali, kasyaf. Lalu kemudian akhir-akhirnya kata bisikan tu, kalau kau mengobati orang nilainya 6, kalau kau sembahyang nilainya 5. Kalau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang nilainya, akhirnya dia tak sembahyang. Tengok tutorial setan. Dia bukan langsung antum sesat, enggak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Nanti antum pergi ke Malaysia cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang 5. Akhirnya dia duduk mengobati orang, dan orang sudah mengatakan dia wali. Na'udzubillah, jangan sampai antum kena ganggu di situ. Kalau sampai antum berkawan sama jin, itu maka jin itu tak mau datang ke saya, karena selalu saya ulang-ulang itu. Kalau datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tabligh akbar tuh. Karena sering saya bilang gitu, cabutlah, nggak bisa nih, kata dia. Ada seorang perempuan, lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah. Dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit. Tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan. Kayu. Kemudian datang tetangganya, sakit. Diginikannya kayu tuh, sehat. Dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang, sehat. Bodoh tanganlah orang berobat. Datang maknya keluarga emak saya, dia ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mak, udah aku bakar, udah takut aku syirik. Mau ngamuk dia, tapi selamat dia itu. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk, maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik, skripsi ditolak, mahasiswi yang dulu diantar pendaftaran udah dipinang orang, motor pula ditarik leasing, sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan nanti mau kawan, ingat pesan saya. Dia datangnya biasanya pas lagi suntuk-suntuk, situ dia datang biasanya. Hati-hati antum, mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming, pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia. Ingat pesan saya, jangan antum berkawan sama jin, jangan berkawan sama setan.
susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqattaham. Ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.